Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, azzanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini dengan pelajaran Nahwil Arabi. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang isim marfu ya. Baik, sekarang kita ambil pada halaman 51. Ya, antum buka bukunya pada halaman 51. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas naibul fa'il. Nah, sekarang yaitu at-tabi'u lil ismil marfu. Tabi' lil ismil marfu, ya. Kalimat yang mengikuti isim marfu atau kalimat pengikut isim marfu. Biasanya kalau isim marfu diikuti dengan kalimat, maka kalimatnya juga ikut marfu. Seperti itu, ikhwan. Baik, sekarang kita baca penjelasannya di sini. Baik, wadahna fi ma sabaq al-halat as-sitt. Al-halatu sitt التي يكون فيها الاسم مرفوعا ويكون الاسم أيضا مرفوعا إذا كان تابعا لاسم مرفوع. Ya, dalam pembahasan yang lalu di sini dibilang katanya dalam pembahasan yang lalu telah kami jelaskan 6 keadaan di mana isim menjadi marfu. Ya, ada 6 keadaan di mana isim menjadi marfu. Isim juga menjadi marfu apabila tabi itu artinya mengikuti. Apabila mengikuti isim yang marfu, ya, kalau isim marfu diikuti dengan isim, maka isimnya ikut marfu. Tawabi, ya, atau tawabi. Wat tawabi kalimat tattabi'u ma qablaha fil i'rabi fatakunu marfu'atan aw mansubatan aw majruratan tabi'an lima qablaha. Baik, ya. Tawabi, perhatikan, tawabi adalah kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya. Ini ya tawabi. Ada beberapa poin di sini nanti dijelaskan. Dan tawabi adalah kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab, ya, dalam hal i'rab, sehingga bisa jadi marfu, ya. Sehingga fatakunu marfu'atan, sehingga bisa jadi marfu atau mansub atau majrur, tergantung kata yang sebelumnya atau tergantung kata yang diikuti. Taib. Wat tawabi'u arba'ah. Ya, tawabi ini ada 4, ya. Wahia an-na'tu, al-atfu, at-tawqid, wal badal, ya. Ada na'at, ada al-ataf, ada taukid, ada badal. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas na'at dan atafnya dulu. Nanti video berikutnya taukid dan badalnya. Baik, perhatikan. Sekarang yang pertama adalah an-na'tu. Na'at, ya, an-na'tu. Perhatikan, ya. Pembahasan kita tawabi yang pertama adalah an-na'tu. An-na'tu tabi'un yadulu ala sifatin fi ismi qablihi. Baik, dan an-na'at, ya. Na'at adalah tabi yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya. Perhatikan, ya. Jadi na'at yang kita bahas adalah na'at, ya. Na'at adalah tabi itu apa? Tabi adalah yang mengikuti. Na'at adalah tabi yang menunjukkan sifat. Perhatikan, jadi dia yang menunjukkan sifat, ya. Na'at ini dia menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya atau sifat bagi isim yang diikuti, gitu, ya. Jadi dia menunjukkan sifat bagi isim yang diikuti. Contohnya mislu ja'ar rajulu al-fadilu. Ja'ar rajulu al-fadilu, ya. Al-fadilu na'tun lirrajul marfu'un bid-dhammah li'annahu tabi' li ismi marfu', ya. Mana isim marfu'nya? Isim marfu'nya adalah ar-rajulu, ya, yang diikuti
yaitu ar-rajulu. Sehingga al-fadilu di situ tabi'nya dia naat ya di situ, sehingga dia menjadi marfu karena mengikuti isim marfu. Taib, yang kedua itu tadi pengertian ya. Yang pertama adalah pengertian naat adalah tabi yang menunjukkan atas sifat pada isim sebelumnya. Na'at ada dua jenis. An-na'tu nau'an. Na'tu hakiki wa huwa madala ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Jadi na'at itu ada dua. Perlu diingat ya. Na'at itu ada dua macam. Yang pertama adalah na'at hakiki. Na'at hakiki berarti na'at yang sesungguhnya. Na'at hakiki yaitu naat yang menunjukkan kepada sifat bagi yang diikuti, yaitu naat yang menunjukkan kepada sifat yang diikuti. Contohnya adalah ja'ar rajulu al-fadilu. Ini contohnya. Contohnya adalah ja'ar rajulu al-fadilu. Ja'ar rajulu al-fadilu. Al-fadilu di situ menunjukkan sifat bagi si rajul ya. Dan ini adalah naat hakiki. Kemudian yang kedua adalah naat sababi ya. Naat sababi. Apa itu naat sababi? Wa huwa madala ala sifatin fi ismi lahu irtibatun bil matbu ya. Naat sababi yaitu naat yang menunjukkan kepada sifat bagi isim yang mempunyai kaitan dengan isim yang diikutinya. Paham ya? Nah, jadi naat sababi adalah naat yang menunjukkan kepada sifat ya. Naat yang menunjukkan kepada sifat bagi isim yang mempunyai kaitan dengan isim yang diikuti ya. Menunjukkan atas sifat pada isim yang memiliki kaitan dengan isim yang diikuti. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang pria yang mulia. Ja'a ar-rajulani al-fadilani. Ya, telah datang dua orang pria yang mulia. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Baik, itu naat sababi. Ya, jadi dia naatnya memiliki sebab ya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah sebabnya adalah isim yang berkaitan dengan isim yang diikuti ya. Taib, yang ketiga, penjelasan yang ketiga, an-na'tul hakiki yattabi'u matbu'uhu fi ta'rifihi wa tankirihi wa fil adad wa fil naw ya. Misal aja ar-rajulul fadil. Jadi naat hakiki mengikuti isim sebelumnya dalam hal apa? Dalam hal ta'rif, kemudian dalam hal nakiroh ya. Begitu juga dalam hal jumlah dan juga jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Naw di sini maksudnya adalah jenis kelamin. Jadi kalau yang disifati, yang diikuti adalah wanita, maka sifatnya atau naatnya menjadi wanita. Seperti itu ya. Itulah naat hakiki. An-na'tul hakiki yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa fil adad wa fil naw. Misal ja'a ar-rajul al-fadil ya. Al-fadil di situ ngikutin ar-rajul dari tankir wa tazkir wa ta'rif ya. Kemudian ja'a ar-rajulani al-fadilani, ja'at as-sayyidatani. Begitu ya. Al-fadilatani
Ja'a ar-rijal al-fadilun, ja'at as-sayyidatu al-fudalat. Seperti itu. Baik, dipahami ya. Wa idza kana al-man'ut jam'an li ghairi akil jaza an yakuna na'at hakiki mufradan muannasan atau jam'an muannasan. Ya, apabila yang diikuti ya, isim yang diikuti adalah jamak ya, isim jamak, kalimatnya berupa jamak ghairu akil ya, maka naatnya bisa apa? Naat hakikinya bisa mufrad muannas atau jamak muannas. Contohnya adalah al-jibalu al-aliyah, al-jibalul aliyatu atau al-aliyat atau al-jibalu al-aliyat. Jadi boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Kalau apa? Kalau man'ut itu yang diikuti ya. Kalau man'utnya adalah jamak li ghairi akil. Baik. Kemudian amma na'tu as-sababi, ini perbedaan antara na'at sabab ya dan juga na'at hakiki. Amma na'tu as-sababi, adapun na'at sababi selalu mufrad. Nah, ini perbedaannya. Amma na'tu as-sababi fayakunu daiman mufradan, dia selalu mufrad. Wa yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa yattabi'u ma ba'dahu fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Ya, jadi dia mengikuti man'utnya dari segi apa? Dari segi tankir wa ta'nis wa tadhkir wa ta'rif ya. Dan dia yang membedakan adalah dia selalu apa? Selalu mufrad, selalu mufrad ya. Contohnya adalah ja'ar rajul al-fadilu akhuhu, ja'ar rajulu al-fadilu akhwahu, ja'ar rajulu al-fadilu akhwahu ya. Ja'a rajulani fadilun akhwahuma ya, fadil di situ selalu mufrad. Ja'a ar-rijalu al-fadilatu akhwatuhum, ja'at sayyidatu fadilatun akhwatihin. Baik, seperti itu ya kawan. Kemudian kita beralih ke na'at hakiki. Na'at al-hakiki. Baik. Na'at hakiki ada 3 macam ya. An-na'tul hakiki salah satu anwa'. Yang pertama adalah isim zahir. Misal al-Qahiratu madinatun azimatun ya. Azimah di situ na'at. Kemudian syibu jumlah. Misal contoh dzarfu atau jar majrur. Contohnya adalah lil haqqi sautun fawqa kulli saut ya. Fawqa di situ dzarfun na'at li saut. Baik. Contoh yang lain adalah tada'u al-han min rawa'i an-nagam. Min wara'i di situ jar wa majrur na'at li al-han. Baik, kemudian jim jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wala taqa' al-jumlah na'tan ila idza kana man'utuha nakirah. Ya, diingat. Jadi wala taqa'u jumlah na'at. Jadi jumlah na'at itu tidaklah na'at itu dia dalam bentuk jumlah ya, jumlah ismiyah atau fi'liyah, kecuali kalau dia man'utnya adalah nakirah. Ini kan kita sudah pernah belajar ya di semester 1 itu kita belajar perbedaan antara na'at dan apa? Na'at dan hal ya. Jadi kalau man'utnya nakirah, maka
naatnya dia berupa jumlah, ya, jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik, contohnya adalah madha yaumu barduhu qarisun. Madha bentar ya. Madha yaumun barduhu qarisun. Madha yaumun barduhu qarisun. Baik. Naat bagi yaumun di situ naat bagi barduhu qarisun, ya. Naat bagi barduhu qarisun apa? Barduhu qarisun di situ barduhu qarisun naat bagi yaumun, ya. Man'utnya adalah yaum. Hada amalun yufid misalnya, ya. Hada amalun yufidu. Dan yufidu di situ jumlah fi'liyah naat li amal. Gitu ya. Wa sayati syarhu ma taqaddam inda dirasatil jumlah wa makanuha min al-i'rab fil bab ar-rabi. Nanti ada penjelasan tersendiri. Tapi secara ini ya, secara singkat seperti itu, ya. Berkaitan dengan apa? Naat, ya. Sekarang yang kedua adalah atof, ya. Tawabi yang kedua adalah atof. Al-atfu tabi'un yatawassat bainahu wa bainan matbu'ihi ahada hurufil ataf, ya. Jadi ataf adalah tabi yang antara dia dan matbu'nya diperantarai dengan salah satu huruf ataf, ya. Jadi antara dia dan matbu'nya diperantarai oleh diperantarai oleh salah satu huruf ataf, ya. Contohnya adalah contohnya adalah najahat su'adu wa ukhtuha. Kalimatu ukhtu marfu'atun li'annaha ma'tufatun ala kalimati su'ad wa hiya fa'ilun marfu'un, ya. Wa ukhtuhu. Nah, di situ ada huruf wa-nya, ya. Wa-nya di situ huruf apa? Huruf ataf. Jadi ma'tuf al-atafu tabi'un yatawassat bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil ataf, ya. Jadi ataf adalah tabi yang antara dia dan matbu'nya, ya, diperantarai dengan salah satu huruf ataf. Contohnya yang tadi najahat su'ad wa ukhtuha. Baik, sekarang huruf al-ataf. Huruful ataf tis'a. Ada tis'a. Wahia al-waw, al-fa, summa, au, am, la, lakin, bal, hatta, ya. Ini antum udah hafal semua, ya. Baik, yang pertama adalah al-waw. Nah, kita baca di atasnya dulu. Wa fi mayali syarhu mujiz. Mujiz itu singkat, ya. Lima'ani hadhil huruf. Untuk makna huruf-huruf berikut ini, huruf-huruf ataf berikut ini. Yang pertama adalah al-waw. Wa, ya, wa. Wa li mutlaq al-jam'. Wa li mutlaqil jam', ya. Untuk penggabungan secara mutlak. Wa ini untuk penggabungan secara mutlak, ya, fungsinya. Contohnya adalah ja'a Muhammad wa Hasan wa Said, ya. Ja'a Muhammad wa Hasan wa Said. Jadi dia penggabungan secara mutlak. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua adalah alfa. Alfa huna litartib ma'a ta'qib, ya.
litartib ma'a ta'qib ya, yaitu urutan tanpa jeda. Urutan tanpa jeda. Urutan tanpa jeda ya. Contohnya ada qala al-muttahimu fal muhammi ya. Masuk yang dituduh masuk, kemudian pengacaranya ya. Jadi tanpa jeda. Jadi tersangka masuk, kemudian si pengacaranya tanpa jeda. Kemudian summa litartib ma'a tarahi. Ini bersama jeda ya. Summa untuk urutan disertai jeda waktu. Summa yakni di urutan tetapi disertai dengan jeda waktu. Ini bedanya antara fa dan summa. Contohnya adalah mata rasyid summal ma'mun ya, rasyid duluan mati, kemudian beberapa waktu jeda beberapa waktu, kemudian disusul oleh ma'mun. Kemudian au litakhir au syak ya. Au untuk pilihan atau ragu-ragu. Untuk pilihan atau ragu-ragu ya. Misal contohnya adalah naqal al-khabar. Contohnya adalah naqal al-khabara Muhammadun au Ali. Naqal al-khabar Muhammad au Ali. Jadi dia ragu atau dia pilihan ya, Muhammad atau Ali. Kemudian am li talabi ta'yin. Am li talabi ta'yin, yaitu menuntut apa? Kepastian, untuk menuntut kepastian. Contohnya adalah aktubu hadzal maqal amrun mahmud, umarun au mahmud ya. Apakah Umar atau Muhammad yang menulis makalah ini? Ya, jadi dia membutuhkan apa? Kepastian. Membutuhkan kepastian. Kemudian la linafil hukum. Linafil hukmi anil ma'tuf. Misal nadija al-bittikhu la al-inab ya. Nadija al-bittikh la al-inab. Jadi la ini untuk menafikan hukum dari ma'tuf ya. Menafikan hukum dari ma'tuf. Contohnya adalah semangka itu sudah matang, bukan anggur ya. Jadi ma'tufnya nadija al-bittikhu la al-inabu. Jadi menafikan apa? Ma'tuf. Atau menafikan ataf. Kemudian lakin untuk penyusulan ya, untuk penyusulan lakin untuk penyusulan, lil istidrak penyusulan. Contohnya adalah mana jaha Ali lakin akhuhu. Mana jaha Ali lakin akhuhu. Kemudian bal ini untuk menyimpangkan gitu ya, untuk menyimpangkan dari hukum sebelumnya ya. Bal ini untuk menyimpangkan dari hukum sebelumnya. Contohnya dhahara alal amwaj dhahara alal amwaji zawjaqun bal bakhiratun ya, katanya di atas ombak itu nampak sebuah perahu berdayung, tetapi kapal api ya. Bal ya, di situ dia bal di sini fungsinya adalah menyimpangkan dari hukum sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah hatta. Yang terakhir adalah hatta huna lil goyah ya, lil goyah ya. Ini untuk apa? Untuk puncak ya, puncak, yakni sampai
puncak. Contohnya adalah farra al-adu hatta al-qaid, yakni sampai puncaknya juga si qaid ikut apa? Ikut melarikan diri. Ya. Jadi musuh itu lari sampai panglimanya. Panglimanya juga ikut lari. Ini puncaknya hatta. Tayyib. Itu ikhwan berkaitan dengan huruf-huruf apa? Huruf-huruf ataf. Huruf-huruf ataf. Tayyib, malhudho, di sini ada catatan, ya. Ada catatan. Summa bidomita, summa bidomisai, ya. Summa jadi dhammah su itu ya. Summa bidomisai harfun ataf kama sabak syarhuhu, sebagaimana dijelaskan. Dia adalah huruf ataf. Waqad tulhaqa summata al-maftuha fanaqul summat summata jadi tak maftuha. Misal qalu Ibn Malik fi jam'il qalah afi'alatun af'ul summa fi'latan summita af'alun jumu'in killatan. Ya, ini gimana ya? Baik, af'ilatun af'ulun summa af'ilatun gimana? Af'ilatun af'ulun summa fi'latun summata. Nah, ini ya sumatanya. Summata af'alun jumu'u killatin. Gitu. Perkataan Imam Malik dengan menggunakan summata. Ya. Kadang-kadang diberi ta, ini boleh juga ya, sebagaimana perkataan Ibn Malik, summata atau summata, summa atau summata. Amma sama bi fathi sa, adapun sama ini sama ya, fathah sa, sama fahuwa dharfu yusharu bihi ila al-makan al-ba'id, yaitu dia adalah dharaf yang menunjukkan apa? Tempat yang jauh, bimakna hunaka fasama wajhallah, itu ya dalam ayat ya. Jadi bukan sama, tapi summa atau summata juga boleh. Waqad tulhaqahu ta al-marbuta fayuqal sammata. Mislu sammat asyurut adidah linajah, di sana ada beberapa surut ya, sammata atau samma ya, bimakna hunaka yushar ila al-makan al-ba'id, ila al-makan al-ba'id. Baik, ikhwani fillah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan berlanjut dengan taukid ya, taukid dan juga badal. Baik. Narakum insyaallah fil liqa'il qadim. Dipahami, dibaca baik-baik dan pahami contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.